Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Seorang ibu dan anaknya yang masih berusia 9 tahun ditemukan tewas di Cilacap. Diduga korban tewas bunuh diri dengan minum racun potasium sianida. Bayi ditemukan dalam kondisi hidup dibuang orang tuanya di teras rumah warga di Rembang. Kami juga mengajak Anda berwisata ekstrim ke Bukit Menoreh dengan menjajal kereta gantung. Sungguh tega, seorang bayi dibuang di teras rumah warga di Kabupaten Rembang. Diduga bayi tersebut sengaja dibuang supaya dirawat oleh warga. Bayi berjenis kelamin perempuan berumur 2 hari dievakuasi dari teras rumah warga di Desa Kepohagung, Kecamatan Pamotan, Kabupaten Rembang pada Kamis malam pekan lalu. Kejadian ini sontak membuat warga berbondong-bondong memadati lokasi penemuan bayi. Bayi ditemukan dalam keranjang buah dan terbungkus kantong plastik. Pemilik rumah, Muslingah, mengatakan bayi itu dibuang di teras rumahnya saat dia sedang sholat maghrib. Saat itu dia mendengar suara sepeda motor berhenti di depan rumah. Usai sholat, dirinya menengok dari jendela namun tidak melihat sepeda motor di depan rumahnya. Sontak kaget, ia malah melihat kantong plastik merah di teras rumahnya yang ternyata berisi bayi, popok, botol susu, dan kalung emas. Awalnya seperti apa, Bu? Waktu itu saya sholat, terus mendengar ada kendaraan, tapi samar-samar. Begitu saya habis salam, saya lihat dari jendela, nggak ada kendaraan. Begitu tahu, saya tengok ke sini, kok ada itu, kresek merah. Terus saya ya agak takut, kalau niat baik kan pasti dititipkan sama orangnya. Terus saya lihat itu kok ada botol susu bayi sama popok, terus saya takut. Terus itu anak saya suruh panggil tetangga, terus ternyata bayinya malah nangis. Polisi dan petugas kesehatan yang datang kemudian membawa bayi itu ke Puskesmas Pamotan. Polisi masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap pelaku pembuangan bayi tersebut. Proses penyelidikan dari teman-teman Reskrim Polsek gabungan dengan Resmo Polres untuk mencari informasi-informasi terkait siapa ibu yang tega untuk menaruh bayinya di rumah sakit. Kalau barang bukti dan yang diamankan apa saja? Untuk barang bukti yang kita amankan popok bayi, ya. Kemudian ada perhiasan emas kalung itu dua. Kemudian tempat bayi yang digunakan untuk menaruh itu seperti tempat parcel. Saat ini bayi masih dirawat di Puskesmas Pamotan. Kondisinya stabil karena langsung mendapat penanganan medis. Arif Nur melaporkan dari Kabupaten Rembang. Lomba memanah sambil berkuda digelar di sebuah pondok pesantren di Kabupaten Banyumas. Lomba ini diikuti oleh puluhan pemanah dari berbagai umur dan dari berbagai provinsi di tanah air. Lomba ini dilakukan sebagai ajang persiapan lomba memanah berkuda tingkat internasional. Sebanyak 26 pemanah dari sejumlah provinsi di tanah air ikut ambil bagian dalam lomba panahan berkuda digelar di Pondok Pesantren Jis di Kabupaten Banyumas. Lomba memanah sambil memacu kuda dengan kecepatan tinggi ini berlangsung seru di halaman pondok pesantren. Dalam lomba memanah berkuda ini, setiap peserta harus memacu kudanya sekencang mungkin sambil membidik sasaran panah. Uniknya, setiap peserta mengenakan busana tradisional dari masing-masing provinsi asal peserta. Masing-masing peserta dibebaskan membawa sebanyak mungkin anak panah untuk dibidikkan ke sasaran. Tak mudah untuk membidik sasaran sambil memacu kuda, sebab dibutuhkan keterampilan dan konsentrasi penuh. Kompetisi memanah berkuda tingkat nasional ini diikuti oleh peserta dari berbagai usia, yakni usia 17 tahun ke bawah dan usia 17 tahun ke atas. Sebanyak 9 provinsi mengirimkan atlet panahan berkuda dalam kompetisi ini.
Kalau berkudanya paling tergantung orangnya ya. Jadi kayak karena kan karakter kuda itu kan masing-masing. Jadi tergantung dari diri sendiri. Kalau misal panahannya memang kendalanya biasanya kayak dari teknik knockingnya gitu. Tapi mencapai sasaran itu susah sambil naik kuda ya? Dan kita di pondok ini ada ekstrakurikuler memanah dan berkuda. Memang rutin ya dilakukan itu Mas? Ya sebagai olahraga kegemaran Rasulullah kan berenang, memanah dan berkuda. Ya harapannya kita sebagai anak muda juga mengikuti sunnah-sunnah Rasul dan mengikuti kegemaran-kegemarannya. Kompetisi memanah berkuda ini digelar selama 4 hari untuk mencari pemenang yang akan mewakili Indonesia dalam kompetisi memanah berkuda tingkat internasional. Mardianto melaporkan dari Kabupaten Banyumas. Solo Batik Karnival kembali dihelat pemerintah Kota Solo. Semarak para penampil dengan beragam kreativitasnya memukau para warga yang menyaksikan di sepanjang Jalan Bayangkara hingga Balai Kota Solo. Solo Batik Karnival ke-14 kembali digelar pemerintah Kota Solo. Ratusan peserta mulai dari anak-anak hingga dewasa turut ambil dalam bagian kegiatan rutin tahunan ini. Semarak Solo Batik Karnival tampak ketika para peserta menampilkan kreativitasnya. Berbalut kain batik di pakaian atau ornamen-ornamen lainnya, mereka meramaikan Solo Batik Karnival. Pagelaran Solo Batik Karnival mengambil rute Jalan Bayangkara, Jalan Slamet Riyadi hingga Jalan Jenderal Sudirman dan berakhir di Balai Kota Solo. Lenggak-lenggok para peserta dengan kostum beserta aksesorisnya menarik perhatian warga di sepanjang jalan. Gelaran Solo Batik Karnival mendapat apresiasi dari warga. Memang menuju ke sini mau melihat festival ini batik dengan senang hati, begitu bagus dan betul-betul memukau hati saya. Ini memang harus dilestarikan. Solo Batik Karnival merupakan kegiatan yang telah masuk kalender pariwisata pemerintah Kota Solo. Saya kira ini akan menjadi daya tarik tersendiri di samping wisata-wisata religi, wisata keraton yang ada, tapi ada Solo Batik Karnival. Solo Batik Karnival merupakan parade budaya yang mengangkat dan mengenalkan potensi batik di Kota Solo. Kegiatan ini menampilkan tampilan kreasi busana atau kostum dari para peserta. Heri Prasetyo melaporkan dari Kota Solo. Bila Anda jalan-jalan ke Yogyakarta maupun ke Magelang, Jawa Tengah, tak ada salahnya mampir dan mencoba wisata ekstrim yang ada di puncak perbukitan Menoreh. Selain bisa menjajal kereta gantung, Anda bisa menyaksikan 4 gunung sekaligus saat berada di ketinggian puncak Bukit Menoreh. Tumpeng Menoreh, sebuah tumpeng raksasa sengaja dibuat di puncak perbukitan Menoreh di perbatasan antara Yogyakarta dan Magelang di desa Ngargoretno, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang. Selain bisa melihat 4 gunung, yakni Gunung Merapi, Merbabu, Sumbing, dan Sindoro di puncak bukit dengan ketinggian sekitar 1000 meter di atas permukaan laut, Anda juga bisa menaiki kereta gantung yang disediakan oleh pengelola. Kereta gantung ini bertarif Rp50.000 per orang. Anda bisa berkeliling di tengah hutan sambil mendengarkan kicauan burung serta menikmati sejuknya udara. Wah, sangat seru sekali ya. Saya baru pertama kali naik kereta gantung, naik wahana ekstrim kayak gini, sangat menarik dan sangat patut dicoba kembali. Iya, mungkin ada rasa was-was saat melewati hutan-hutan, kemudian di ketinggian seperti apa? Iya, tentunya sempat rasa sedikit takut ya, apalagi keretanya kadang der gitu. Tapi sangat seru sih, asik. Tapi senang aja gitu loh, rasanya kan di pegunungan, jadi sejuk gitu, hawanya kan enak gitu loh. Kalau yang di kota kan rasanya udah bosen, hawanya gitu-gitu aja kan. Kalau di sini kan sejuk, bisa langsung plong. Biaya masuk wisata Bukit Menoreh sebesar Rp50.000. Tumpeng Ayu yang menjadi satu dengan Tumpeng Menoreh buka selama 24 jam. Wisatawannya setiap hari ya tidak kurang dari 1.500 orang. Setiap hari ya? Baik. Terus kalau hari biasa, Mas? Kalau hari biasa kisaran ratusan karena terutama kepadatan pengunjung saat musim liburan. Untuk menuju ke wisata ini di desa Ngargoretno, Anda harus melewati perjalanan ekstrim selama 45 menit menaiki jeep yang disediakan oleh pengelola.
wisata tumpeng menoreh ini dibangun atas kerjasama antara pengelola dengan BUMDes setempat. Wahyu Diono melaporkan dari Kabupaten Magelang. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Mehdi Hairi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.